من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما غواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim di nuril fahmi wa abta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para asatid yang saya hormati, Ketua Pengajian sekaligus Ketua RT 03 Bapak Asmawi, beserta staf-stafnya Bapak Mansur, Bapak Subagio, dan yang saya hormati para orang tua saya yang saya tadi sebutkan nama, Bapak Subur, juga Bapak Samsur Rijal, yang saya hormati juga Bapak Ustadz Ihsan, yang teristimewa buat Sahibul Bait Bapak Sanusi beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga yang saya hormati jamaah Majelis Talim Albani rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjuti pengajian kita. Kali ini saya membacakan kitab Tanbihul Ghafilin ya, tentang hakul jari, tentang hidup bertetangga. Ya mungkin kita pastilah hidup kita pasti punya tangga, tapi kalau tangga sebelah mah nggak ada kali ya. Utuh semuanya kan. Tangga sebelah mah serem. Ya kan sebelah. Bagaimana pandangan Islam tentang hidup bertetangga? Maka sedikit saya akan bacakan. Sebelumnya mari kita kirimkan Fatihah buat pengarang kitab. Mudah-mudahan kita ya diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah bil qubul. Al-Fatihah la rasulina wa habibina wa syafiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa illa rusulun mu'allif hadzal kitab. Al-Alim Alamah Syekh Nasri bin Muhammad bin Ibrahim Samarqandi annallahu yafillahu wa yarhamhum wa yajzi bil jannah wa yudu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Babu haqqil jari. Bab yang menjelaskan tentang hak-hak tetangga. Jadi tetangga itu punya hak yang harus kita berikan. Apa? Qala al-Faqih, berkata pengarang kitab yaitu Abu Lais Samarqandi radhiyallahu anhu, ya, di mana pengarang kitab Abu Lais berkata, hadatsana Faqih Abu Safar qala hadatsana Ali bin Muhammad al-Wiraq, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yanjurullaha ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 golongan orang, 7 golongan manusia, la yanjurullah, Allah nggak bakal ngelihatnya, Allah tidak akan memandangnya, tidak ngopenin ya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi ada 7 kelompok, 7 orang pada hari kiamat Allah enggak tengok, Allah enggak
ditegor, dicuekin. Bayangkan hari kiamat, hari yang mencekam, menakutkan, cuman Allah yang bisa nolong. Kayak kita di dunia main ke rumah orang, nggak ditegor, kagak ditanya, disuruh masuk kagak, disuruh pulang kagak, ya kan, didiemin, kan kita bingung kan. Itu di dunia. Nah sekarang di akhirat nanti, ini 7 orang nih, 7 kelompok, ya, tidak dipandang, tidak dilihat sama Allah. Wala yuzakihim, dan Allah tidak akan mensucikannya, ya, tidak mengampuninya. Wa yaqulu lahum, Allah berfirman kepada mereka, udkhulun nar ma'adahilin, sekalinya ngomong masuk neraka, sono kamu masuk ke neraka. Ya, siapa dia kelompok orang ini? Yakni al-liwatu. Yang pertama adalah liwat, orang yang berlaku liwat. Liwat itu apa? Homoseksual, ya, suka sama sejenis. Ini adalah kelompok orang nanti pada hari kiamat kagak dilihat, dicuekin sama Allah, ya kan? Laki sama laki disukain. Ketahuan Allah sudah memberikan berpasang laki-laki dan dia malah cari yang sejenis, ya kan? Daging yang lain banyak yang halal, malah yang haram yang dimakan, kan begitu. Naujubil, nah jangan ampe. Wanakihi yadihi, yang kedua kelompok orang yang tidak dilihat oleh Allah pada kiamat adalah onani. Onani itu adalah mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri. Ini kelompok orang ini juga nggak dilihat nih, ya, dengan tangannya sendiri. Kalau tangan orang lain bagaimana? Ya tangan istrinya berarti boleh. Kalau itu pun kepepet, ya kan, kepepet, ya. Pepetnya bagaimana? Ya nggak ada cara lain. Kerja pulangnya seminggu sekali pulang istri head, kan repot. Kalau punya bini atu kan repot, ya kan? Gimana kan kalau begitu, ya kan? Kalau begitu boleh, ya kan? Ya, makanya kalau perlu punya istri cadangan. Ya, itu jadi jangan. Itu pun kalau berani. Jangan ngumpet-ngumpet. Kalau ngumpet-ngumpet judulnya jadi apa? Nikahnya mah boleh, halal, tapi dosanya apa? Banyak bohongnya ntar. Kalau ngumpet-ngumpet jadi banyak bohongnya, ya kan? Pasti bohong nggak? Lah iya, mau kemana? Mau sono, mau ke rumah temen. Nah, padahal tuh kan, nikahnya mah yang kedua nggak ngapa-ngapa, boleh, halal, nggak dosa. Cuma nanti judulnya banyaknya bohong, konyol. Jadi kalau mau terus terang. Terus siapa lagi kelompok ketiga? Wanakihil bahimah, kawin sama binatang, lebih aneh lagi. Tapi ada kelompok ini, ya kan? Cari sensasi, ya, kawin sama binatang. Wanakihil mar'ati biduburiha, nikah apa? Kawin dengan istrinya tapi lewat tubur, lewat belakang. Ini juga ya kelompok keempat yang tidak akan Allah dikasih yang depan, malah cari yang belakang, ya kan? Nah, jelas ini juga tidak boleh. Bahkan dari Allah melarang itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi antaranya apa? Yaitu mengganggu kesehatan bagi si istrinya maupun bagi si suaminya. Wa jami'il mar'a wa banatiha. Yang kelima, kelompok orang yang tidak dilihat oleh Allah adalah orang yang menikahi, ya, istrinya dan nikahin anaknya juga. Borongan nih, satu paket. Emaknya janda dinikahin, anaknya cakep sekalian dah sama anaknya. Nah, ini nggak boleh, jangankan sama anaknya, ya, sama adiknya aja nggak boleh, ya kan? Boleh sama adiknya kalau kalau udah meninggal, istrinya meninggal, nikah lagi sama adiknya boleh, namanya turun
Panjang nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau dua-duanya masih hidup, nggak boleh disatuin. Apalagi sama anaknya. Wazani bi khalilati jarihi. Yang keenam, kelompok orang yang tidak dilihat oleh Allah adalah yang berzina dengan istri tetangganya. Nah, ini mah jelas ya. Nauzubil. Nah, ini sama-sama sudah punya pasangan, malah pasangan orang. Ya, nggak boleh. Ini kelompok keenam yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Wasabiu, dan yang ketujuh al-mu'addi jarahu, yaitu kelompok orang yang menyakiti tetangganya. Yul'inuhun nas, ya, dan orang lain tahu kalau dia itu sering nyakitin tetangganya. Nah, ini nanti pada hari kiamat Allah nggak ngelihat orang ini nih, ya kan? Mentang-mentang dia kaya, ya kan? Selalu ngomongnya nyakitin, bagi duit mah enggak, ya kan? Nah, kalau ngomong tinggi, ya tinggi banget dah kalau ngomong mah. Nah, tapi kalau masalah urusan tolong menolong nggak mau, ya kan? Tapi kalau ngomong tinggi, ngomong wah bisnisnya gul. Tapi orang minjam duit nggak dikasih, ya kan? Nah, tanahnya diambil dikit, galaknya bukan main, ya. Main pagar. Nah, orang yang begini nih di hari kiamat Allah nggak bakalan lihat. Illa ayatuba, kecuali sebelum meninggal dia sudah pada tobat, gitu kan? Nah, makanya kalau yang sekarang yang merasa dari 7 kelompok tadi atau yang ke-7, nah, maka sebelum kita meninggal maka kita harus jangan sampai nanti pada hari kiamat kita nggak dilihat sama Allah. Tapi ayatuba bisyurutiha, tobatnya harus pakai syarat. Ada berapa syarat tobat? Ada 3. 1, tidak akan mengulangi lagi. Kedua, nyesel. 3, minta maaf kepada yang bersangkutan. Jangan tobat, ya Allah saya tobat, gak bakal ngulangin lagi. Tapi sama yang bersangkutan tidak minta, belum. Syaratnya harus ada 3-tiganya. Kalau ada yang kita ambil, maka kita harus pulangin. Ya, kita ngambil sendal, tobat sama Allah. Di sendalnya pulangin, jangan dikekepin baik, ya kan? Ini udah hancur ya ngomong, udah hancur ini, gantiin nggak punya duit, ya kan? Harus ngomong biar minta redo, ya, itu. Qala al-faqih rahimallahu taala hadatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad As-Sabadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, dan sesungguhnya ya jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, la yusallimu abdun, tidak akan selamat seseorang hatta yusalliman nas, sehingga dia bisa menyelamatkan orang. Nah, jadi kita ini gak bakal selamat di akhirat kecuali kita mau menyelamatkan orang lain di dunia, gitu ya. Jadi kalau pengen selamat di akhirat, di dunia harus banyak-banyak nolongin orang, gitu ya. Nolongin orang itu bisa dengan tenaga, bisa dengan omongan lisan, ya, bisa dengan pikiran, ya, atau dengan harta, ya. Min qalbihi, dari hatinya, walisanihi, dari omongannya, wayadihi, dari tangannya, gitu ya. Sekarang mungkin dari statusnya nambah, kadang-kadang bikin status nyinggung, ya kan? Ini juga kan bisa nyakitin, jangan. Nah, makanya jangan bikin status yang kira-kira bisa nyakitin orang lain. Kalau ada masalah tinggal paranin aja orangnya. Jangan ditulis status, takutnya ada orang yang pas, ini nyinggung gua nih. Padahal maksudnya bukan ke dia, ke orang lain. Nah, jadi masalah jadi tambah banyak kalau begitu. Ya. Jadi tidak akan selamat seseorang di
akhirat, kecuali di dunia dia banyak nolong orang lain, kan? Kalau di dunia dia banyak nyakitin orang lain, siap-siap di akhirat disakitin. Ya, nah, makanya jaga tangan kita, hati kita, jangan sampai nyakitin orang. La yu'minu abdun, tidak akan dianggap beriman seseorang hatta ya'mana zarahu, sehingga tetangganya merasa aman. Jadi orang yang beriman itu tetangganya aman. Ini tetangga sebulan udah pindah, paling lama setahun pindah lagi, baik. Ngapa pindah mulu? Wah, ternyata jahat berarti orangnya kalau begitu, ya kan? Nah, kalau tetangga kita sekarang kagak pernah pindah, berarti aman sama kita, ya kan? Nah, dikit-dikit pindah, dikit-dikit pindah. Ada apa ini? Nah, berarti dia sering nyakitin tetangga. Jadi tidak dikatakan beriman seseorang itu kecuali dia memberikan rasa aman kepada tetangganya dari gangguannya. Ya. Kulna, berkata para sahabat, ya Rasulullah, mawama bawaikahu. Apa yang dimaksud dengan gangguan? Gangguan itulah gossuhu wa dulmuhu, tipuhannya dan aniayanya, ya. Tetangganya selalu digosipin, selalu dibohongin, ya kan? Nah, ini termasuk gangguan, ya. Makanya kita jangan ikut campur urusan orang. Kalau belum tahu betul jangan ngomong, jangan komen, ya. Apalagi sampai membuka aib orang lain, ya. Qala hadatsana Muhammad bin Daud bin Dhahir, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatul jari ala jari ka hurmati ummihi. Kemuliaan tetangga terhadap tetangga itu seperti kemuliaan ibunya. Sampai segitu Nabi. Ya, jadi kemuliaan tetangga terhadap tetangga itu seperti kehormatan ibunya. Kita menghormati ibu, ya hormatilah tetangga kita seperti menghormati ibu kita, ya. Jadi jangan sampai tetangga kita merasa tersakiti. Kenapa? Karena orang yang pertama kali nanti kalau kita butuh sesuatu, siapa? Tetangga. Jangan minjem gunting. Kalau kita nggak punya, yang kita cari siapa? Tetangga kita, kan? Nggak bisa masang gas, yang kita cari siapa? Bang Amung saya mah. Tetangga saya Bang Amung, ya kan? Jadi sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari ya tetangga kita. Makanya jangan galak sama tetangga, jangan pelit sama tetangga. Satu saat pasti kita butuh tetangga. Kita mati aja nanti kalau yang nggak ada yang gotong, kan siapa yang gotong? Tetangga, kan nggak mungkin kita jalan dewek. Ibarat kata orang kaya apapun, gagah kaya apapun, pasti butuh kepada tetangga. Meskipun dia kaya, gagah, kuat, aderai, badannya keker, ya kan? Kalau kelilipan, yang niupin siapa? Orang lain, kan? Nggak mungkin dia niup sendiri. Itu baru matanya kelipan. Apalagi kalau belakangnya gatel, ya kan? Iya, apalagi aderai, badannya gede, gimana garuk ya susah. Maka dari orang lah, nah, itulah manusia hidup ya makhluk sosial. Makanya saling membantu terutama terhadap tetangga kita gitu ya. Qala Abdullah bin Umar bin Ash li gulamihi, ya adbih syat wa'ad imjarana al-yahud, ya. Dia ngomong sama anaknya nih, Abdullah bin Umar bin Ash, sembelih kambing, terus masak, bagiin tetangga kamu Yahud, meskipun itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi saja tetangga kita non Muslim, kalau kita masak bagi, ya kan, bagi itu orang
Gimana kalau orangnya sama seiman dengan kita, ya? Ya gulam idza dabahta syah fa'atim jaronal Yahudi. Ya, kalau kamu masak kambing, bagi tetangga kamu meskipun itu orang Yahudi. Kan orang Yahudi itu kan memang ya ada orang kafir itu ada yang dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Ya, zimmi itu orang yang kafirnya baik, yang tidak galak, tidak memerangi umat Islam. Ya kan, kayak yang ada di sini kan. Kalau kita masak lebih bagi. Ada kafir harbi, yaitu kafir yang galak, jangan. Ya, kafir yang suka merangin umat Islam. Nyasar dia kemari dewek nih. Tahu nih orang Israel suka merangin umat Islam. Pindah ke sini ngontrak, ya jangan bagi. Dulunya galak. Ya kan? Ya. Bahkan dalam kitab Al-Safinatun Najah, kalau kita punya air kan segelas nih atau seaqwa, itu segitu-gitunya tuh buat wudu doang, ya kan? Ada orang haus, kalau nggak minum mati, ya maka kita ambil air itu buat kasih dia. Kitanya wudunya pakai apa? Tayamum. Kita tayamum. Tapi ketika yang haus itu orang kafir harbi, jangan dikasih. Udah aja buat wudu aja, jangan kasih dia sampai segitunya. Nah, biar dia mati, ya kan? Itu ya. Kenapa ya dianya galak? Tapi kafir, kalau orang muslim galak masih kita hormatin. Ya. Nah, itu. Jadi bagi apa yang kita punya, ya, saling membagi. Tapi balas kebaikan orang lain itu harus kita balas. Ya, tetangga kita suka bagi, ya kita juga kudu bagi. Jangan ngarepin bagi mulu. Tetangga bagi saya dong, tapi saya nggak pernah bagi. Jangan gantian. Kalau guru saya ngasih tahu, kalau ada tetangga ngasih apa aja, balas. Kalau dia punya anak nih, bawa anak, kasih anaknya. Mau 1.000, 2.000. Maka konsep inilah yang dipakai oleh orang dulu ketika lebaran. Ya kan? Ketika kita membawain sesuatu anak kita atau kita dulu, ya pulangnya dikasih apa? Duit kan? Saking tradisinya sudah menjara daging, kalau belum dikasih duit kagak pulang. Kalau dulu mah enak, bawa rantang, ada alasan. Kenapa belum pulang? Nungguin. Nah sekarang bukan rantang, biskuit. Sekali nganterin, pulang. Ya nungguin apa kita? Ya kan? Kan ribet, nggak ada alasan. Kalau dulu mah nungguin rantang. Sekarang kita ngasih nih, jangan pulang dulu. Ya kadang-kadang kita malu, masa nggak pulang dulu? Mau ngapain? Nungguin kan? Kalau dulu mah masih bisa nungguin rantang gitu. Sekarang mah susah. Nah, makanya siapin duit. Dan ini jangan hanya lebaran saja, apa saja tetangga kita. Ya. Kalau dia bawaan anak, kalau nggak bawa anak kan kita malu ngasihnya 2.000, ya kan? Kalau nggak piringnya pulangin, isiin apaan kek, ya kan? Makanya dulu ada tuh di guru seorang kiai di Jawa, pokoknya siapa aja yang datang dikasih, gitu, ya kan? Muridnya datang, satu saat muridnya datang, emang dia nggak punya apa-apa, punya singkong, bawa singkong tuh muridnya. Ditanya pas mau pulang sama istrinya, Bu Nyai ada apa nih? Mau pulang dia, nggak ada apa-apa, ada kambing. Udah kasih kambing. Muridnya pulang bawa kambing, datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Ya kan, di jalan ketemu sama temennya. Lu dari mana bawa kambing? Dari rumah Pak Guru, Pak Kiai. Lu kambing? Iya, tadi kita dikasih. Waduh, emang lu ngasih apa? Kasih singkong. Kan pikiran dia udah ngayal. Bawa singkong aja dikasih, besok gua bawa kambing. Harapannya pulang bawa sapi. Ya kan? Dia belilah kambing, dibawa ke Pak Kiai. Pas nanya ada apa Pak Kiai? Ya mau main, dia main. Dia mau pulang. Ya ada apa Nyai di dapur? Nggak ada apa-apa, ada singkong doang. Yang kemarin baca datang, ya udah kasih singkong. Akhirnya dia pulang bawa singkong. Ya kan? Itu karena niatnya kagak
ikhlas kalau begitu, ya kan. Nah, jadi kalau ada sesuatu orang datang bawa apa aja, bales kebaikan, ya kan. Itu ada Indomie 1, masukin di piringnya Indomie 1, ya kan. Nah, itu jadi saling membales gitu ya. Jadi jangan mengharap kita dikasih terus, ya. Itu yang ngasih bangkrut sih enggak, ya kan. Orang semakin banyak ngasih semakin berkah kan begitu. Dan kita ngasih pun jangan mengharapkan balasan gitu kan, biar Allah yang balas gitu kan. Emang itu terjadi sama saya. Dulu saya pernah ngasih baju sama orang lain, sarung, baju bekas. Ya karena kan saya mau banyak yang ngasih. Ya, cuman kalau baju boleh dikasih kan kadang-kadang nggak cocok. Nggak cocok warna, nggak cocok ukuran. Makanya kalau mau ngasih nanya dulu apa. Jadi mesen ini mah. Ya kan nggak cocok saya kasih. Seminggu kemudian orang datang ngasih baru. Jadi saya ngasih bekas digantinya sama yang baru, kan? Yang baru kagak cocok. Kali aja nih saya kasih yang baru, ngasihnya ada yang banyakan. Pas saya kasih sampai sekarang belum dikasih lagi. Ya kan? Berarti niatnya udah beda gitu ya. Pokoknya udah kita ngasih aja. Enggak dari dia, dari yang lain kan begitu. Ya, itulah pasti Allah melihat. Ya Allah tidak buta. Terus kata Nabi selalu ngomong tetangga kamu hormati. Sehingga para bersahabat mengatakan wah, sepertinya tetangga kita hampir dapat warisan. Ya. Berarti seperti dengan keluarga kalau kita tetangga kita ya. Jadi tetangga selalu Nabi ingetin hormati tetangga, jaga tetangga kita. Seperti ya sahabat akhirnya menyangka sepertinya tetangga kita ya dapat warisan. Itu. Qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw wil yasmut. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir maka hendaknya dia berkata baik, kalau enggak awil yasmut atau diam saja. Jadi itu. Jadi kalau mau ngomong yang baik, kalau enggak bisa baik kita cukup diam. Ini adalah 2/5 akhlak Nabi. Nabi itu enggak ngomong kalau enggak ada manfaatnya. Sekali ngomong bermanfaat. Nah minimal kita begitu dah. Ya diam. Ya. Jangan sekali yang ngomong nyakitin ya. Bagaimana kalau kita disakitin? Ya jangan dibales. Nabi ngajarinnya kan gitu kan? Nabi disambit, dihina, bahkan ditangkap mau dibunuh, Nabi enggak bales. Ya, mungkin kalau kita mah balas sedikit mah kali ya. Enggak bisa 100%. Ya, jangan diem baik, jangan itu ya. Sama ya, kita dikatain. Kita mah kan dikatain 1 balasnya 10. Brebel baik. Ayubi orang dikatain terus, padahal dikatainnya cuman sekali, ya kan? Ya kita disambitnya sekali, kita nyambitnya balasnya berkali, menendang sekali, ya kan? Iya. Jadi banyakan kita, ya kan? Ya paling enggak kalau dia ngatain 10 kita balas sekali mah ya. Jadi jangan sampai diem baik, gitu ya. Artinya kita enggak mungkin kita seperti Nabi dikatain diem baik ya. Bahkan Nabi membalasnya dengan doa ketika Nabi ke Thaif kan. Ya kan, Nabi dihina, diusir, disambit sampai berdarah. Malaikat nawarin, kamu enggak saya tolongin ya Muhammad, itu gunung akan saya angkat lemparin ke kampung Thaif tuh. Malaikat kali nolong hebat banget, gunung dilemparin ke kampung Thaif. Kata Nabi jangan. Justru kata Nabi doain saja, Allah mahdi qaumi. Ya Allah berikan petunjuk hidayah buat kampung Thaif tuh. Kata malaikat kalau dia nggak mau dikasih tidak dapat hidayah bagaimana ya Rasulullah? Ya mungkin anaknya dapat hidayah. Kalau anaknya enggak ya mungkin cucu yang enggak ya mungkin tuh sampai begitunya doanya.
Nah, kita juga begitu, disambit sama orang kita doain sampai geledek lu. Doanya beda ya. Kita disambit pakai kerikil, kita sambitnya pakai bunga, tapi bunganya pakai pot. Potnya dari coran biar marem. Ya. Ya lebih parah lagi ya. Nah, jadi kalau kita memang beriman kepada Allah pada hari akhir, maka hendaknya berkata baik, kalau enggak diam, gitu ya. Terus wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau kita memang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya memuliakan, menghormati tetangga. Kalau lewat mau kerja, helmnya buka. Ya kan, jangan nyelonong, baik pakai mobil kacanya buka, rapot banget ini makan. Tatit siapa sih tatit baik? Ya kan, buka kacanya, ya kan, pelan gitu namanya. Kita lewat rumah orang, gitu kan. Kalau nggak mau ngomong, kalau nggak ngomong permisi, gitu ya. Itu cara menghormati tetangga. Jadi jangan sombong, mentang-mentang rapot banget. Kalau sekalinya lewat kenceng banget, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu, dan juga jangan lupa hormati tamu tetangga. Tamu harus kita hormati. Cara menghormati tamu itu bagaimana? Kalau kita kenal, suruh masuk. Udah masuk suruh duduk. Udah duduk kasih air kalau ada. Jangan baru depan pintu, ngapain kemarin? Nyem duit ya. Udah ditembak sekak ster baik, ya kan. Suruh duduk dulu, ya kasih, jangan ditawarin mau minum apa. Kalau dia minta jus kagak ada, jadi repot, ya kan. Jangan mau ngopi nggak, jangan, kasih baik, mau dipinum kayak kagak kayak gitu ya. Kalau kagak ya enggak, ya kan. Jangan nawarin, ya. Kenapa? Tamu kalau makan sesuap, minum seceguk, itu pahalanya sama dengan haji mabrur, ya kan? Makanya kalau kepengen dapat pahala haji mabrur, kasih makan tamu dan minumnya tuh. Kalau nggak mau jejelin baik. Gue pengen dapat pahala haji mabrur nih, susah banget suruh makan minumnya. Ya kan? Suruh minum, ya kan? Gitu ya. Makanya kalau bisa, kalau namu airnya diapain? Dihabis, jangan dikit doang. Kalau dikit kan bingung, sisanya dikemanain? Nah kan dibuang. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau minum habisin ya. Itu. Yang namanya tamu itu ya, itu paling lama 3 hari 3 malam. Kalau selebihnya bukan tamu, jangan. Jadi tamu itu dihormatinya 3 hari, 3 hari 3 malam. Lewat kita tetap hormatin, berarti kita tidak bukan menghormati tamu, tapi sedekah jatuhnya sedekah, ya. Itu artinya kita nggak kasih juga ngapa-ngapa, karena batas tamu 3 hari 3 malam. Selama 3 hari kita hormati dia, kita makan, kita kasih tidur, ya, kita kasih tempat untuk istirahat. Tamu lewat 3 hari, ya berarti bukan tamu. Kita suruh tidur di luar nggak apa-apa, ya, tapi di dalam, berarti kita sedekah jatuhnya, ya. Sedekah gitu. Makanya tamu tahu diri. Tuan rumah kalau udah oleng, udah segenan, berarti kita disuruh pulang. Ini sengaja malah, ya kan, tahan baik, ya kan. Padahal tuan rumah udah ngasih kode, ya kan. Kalau mau pulang ya sono kita lu pulang ya, begitu. Ya. Ini mah kagak, masih iya, saya di sini baik, masih betah. Ya. Jadi kalau udah ada curiga, kata-kata yang udah nggak enak, ya berarti kita udah diusir, udah pergi, ya. Itu namanya tamu yang tahu diri, jangan keenakan, ya kan. Qala hadatsana wallahu alam bisawab. Nah, besok kita akan bahas lagi lanjutannya tentang hak-hak tetangga apa saja. Nah, belum selesai karena sudah jam 9, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Kita doakan Bang Sanusi beserta keluarga besarnya biar sehat selalu, panjang umur dan taat pada Allah Subhanahu wa taala.
anak-anaknya jadi anak solihin dan salehah, dikasih keturunan yang banyak, keluarganya juga semuanya biar pada selamat, semuanya biar pada sehat, kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti semula. Kalau belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya. Yang sedang usaha biar Allah berikan usaha yang dimudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah punya keturunan biar jadi keturunan salihin dan salehah, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat dan keinginannya, tetangga kita, kampung kita, keluarga kita, negara kita biar dilindungi oleh Subhanahu wa taala dari segala musibah bencana, khususnya virus corona. Majelis taklim kita biar istiqamah, terjauh dari fitnah, terlindungi dari fitnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.